Sahabat sekalian, perumpamaan, masal merupakan gaya bahasa yang sering dipakai Al-Quran, baik dalam bentuk sulasi ataupun mustaq. Perumpamaan memiliki maksud penyerupaan, tasbih, suatu bentuk terhadap bentuk lain, suatu karakter terhadap karakter lain. Dalam hal ini, masal sangat dekat dengan makna tasbih. Satu hal yang menunjukkan keserasian antara masal dan tasbih, bahwa kata syibhun dalam Al-Quran tidak tercantum kecuali memiliki makna penyerupaan, persamaan, dan kesamaran antara dua hal. Sahabat sekalian, diserupakannya sesuatu menunjukkan adanya kemiripan dan ambiguitas yang susah dibedakan antara keduanya. Jika amsal dianggap sinonim dengan tasbih, hal itu mengimplikasikan perluasan pada makna taswir, penggambaran atau konsepsi. Secara bahasa, kata amsal merupakan derivasi dari kata masal, terambil dari kata misal yang mengandung makna konsepsi, yakni menjadikan objek kedua serupa dengan objek pertama. Karenanya, Mahmud Yunus mengartikan masal dengan perumpamaan, bidal, pepatah, dan bandingan. Menurut Ibnu Faris, amsal adalah persamaan dan perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara itu, Imam Al-Asbahani menegaskan amsal itu berasal dari kata al-musul, yakni al-intisab, asal bagian. Sahabat sekalian, secara istilah banyak definisi yang diajukan para ulama. Di antaranya, menurut Rashid Ridho, amsal merupakan kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Jika didengar dan direnungkan secara seksama, amsal itu akan mampu mempengaruhi nurani seseorang. Sementara itu, menurut Imam Ibnu Qayyim, amsal itu adalah tasbihus syai' bisyai'in fi hukmihi wa takribul ma'kuli minal mahsusi aw ahadil mahsusi minal akhari wa i'tibaru ahadihima bil akhar. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, atau salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Sahabat sekalian, dilihat dari sisi unsur-unsur pembentuknya, masal mengandung 5 bagian yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Kehilangan salah satu unsurnya akan menghilangkan makna amsal dalam tataran hakiki. Unsur-unsur tersebut adalah: 1. Suatu ungkapan ringkas. Artinya, amsal itu harus diungkapkan secara ringkas, tidak boleh berbelit-belit. Oh iya, ringkas bukan berarti harus pendek. Titik tekannya bukan pada panjang pendeknya, namun pada aspek tidak berbelit-belit. Kedua, menggunakan simbol. Ya, amsal itu harus menggunakan simbol-simbol tertentu, baik simbol dalam makna umum ataupun simbol dalam pengertian khusus. Ketiga, amsal harus menggambarkan moralitas ideal. Ya, amsal itu harus terkait dengan moralitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Keempat, menyerupakan keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya, ada dua objek. Objek pertama belum diketahui, sementara objek kedua sudah diketahui. Kelima, bisa terungkap dalam sebuah teks. Sahabat sekalian, para ulama membagi amsal dalam Al-Quran menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, amsal musyarrohah, yakni amsal yang secara jelas menggunakan kata masal atau menggunakan huruf kaf yang secara langsung menunjukkan makna perumpamaan. Model semacam ini banyak ditemukan dalam kitab suci. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah." Kemudian hatinya menjadi mengeras seperti batu. Pada redaksi tersebut terlihat jelas huruf kaf yang secara langsung menunjuk pada perumpamaan antara hati dengan batu. Tentunya penyerupaan dua objek tersebut bukan secara totalitasnya. Baik batu ataupun hati, keduanya sangatlah berbeda. Namun demikian, terdapat sifat yang sama di antara keduanya, yakni pada awalnya batu itu lunak. Bila tidak percaya, bisa dilihat di Museum Geologi. Namun karena terlalu lama terpendam dalam bumi, lama-kelamaan mengeras menjadi batu. Demikian halnya hati manusia. Pada awalnya hati itu lunak. Namun jika hati itu sudah terlalu lama lupa pada Allah, hati pun akan mengeras seperti batu. Oh iya, corak kekerasan dan warna batu sangat dipengaruhi unsur tanah, air, udara, dan api. 4 unsur tersebut dikenal dengan istilah lingkungan. Nah, dari sini dapat dipahami pula bahwa corak warna dan tingkat kekerasan hati pun sangat dipengaruhi lingkungan. Kedua, amsal kaminah, yaitu masal yang tidak menggunakan kata-kata masal. Akan tetapi redaksi tersebut menunjukkan pada makna-makna yang indah, menarik karena kepadatan redaksinya. Dalam hal ini, ia lebih cocok dengan pribahasa. Paling tidak, terdapat 3 model amsal kaminah, yaitu pertama, ungkapan yang sepadan dengan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Model amsal kaminah dengan pola seperti itu terdapat di 4 tempat, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha baqaratun la paridun wala bikrun awanum baina dalik. Sapi betina itu tidak tua juga tidak muda, pertengahan antara keduanya. Pada surat Al-Furqan ayat 67, walladina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang demikian. Dalam surat Al-Isra ayat 110, Allah berfirman, wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha wabtagi baina dzalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, carilah jalan tengah di antara kedua itu. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 29,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yaddaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti patak uda malumam mahsuro. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Yang kedua, ungkapan yang senada dengan sebagaimana kamu telah menghitungkan, kamu akan dibayar. Kama tadinu tudan. Lihat surat An-Nisa ayat 123. Yang ketiga, ungkapan yang senada dengan orang mukmin tidak akan disengat 2 kali dalam lubang yang sama. Lihat surat Yusuf ayat 51. Ketiga, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tapi kalimat-kalimat tersebut berlaku sebagai masal. Di antara contoh ayat yang termasuk kategori ini adalah surat 12 ayat 41, surat 51 ayat 53 dan 58. Sahabat sekalian, dilihat dari sisi faedah, para ulama menyebutkan paling tidak terdapat 6 faedah amsal Al-Quran. Yang pertama, untuk mengungkapkan yang abstrak, yang hanya ada dalam pikiran, pada sesuatu yang konkret material yang dapat terindra. Melalui cara ini, akal bisa mampu menerima pesan yang disampaikan perumpamaan tersebut. Makna yang abstrak masih membuat hati ragu, kecuali jika telah ditransfer terlebih dahulu ke dalam makna yang nampak lagi konkret. Contohnya, Allah membuat perumpamaan terhadap sesuatu yang diinfakkan secara riya. Pekerjaan infak dengan riya itu kemudian diilustrasikan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa'asobahu wabilun patarokahu solda. La yakdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang semacam itu bagaikan batu licin yang di atasnya terdapat tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kedua, untuk mengumpulkan makna-makna yang menarik dalam suatu ungkapan yang ringkas dan padat. Ketiga, untuk menyingkapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak sehingga seakan-akan sesuatu itu tampak di hadapan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 275 terkait dengan orang yang memakan riba. Keempat, untuk mendorong orang-orang yang diberi masal agar berbuat sesuai dengan isi masal. Lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Kelima, sebagai tarhib, yakni agar orang meninggalkan perbuatan yang diungkapkan dalam masal tersebut. Lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Keenam,
untuk memuji orang-orang yang disebutkan dalam masal, seperti pujian Allah terhadap para sahabat yang termaktub pada surat Al-Fat ayat 29. Sahabat sekalian, Manaul Qoton menambahkan 2 faedah, yaitu 1. Untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya, masal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitabullah, tetapi mereka tersesat jalan hingga tidak mengamalkannya. Lihat surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Kedua, amsal lebih menyentuh perasaan. Dengan caranya yang halus, Allah memberikan peringatan dan pelajaran. Hal ini bisa dilihat dalam firman-Nya, "Sungguh kami telah membuat bagi manusia setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran." Lihat surat Az-Zumar ayat 27. Oh iya, di antara ulama yang secara khusus mengkaji amsal Al-Quran adalah Abu Hasan Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijrah, penulis kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din dan Al-Hakam Al-Sultaniyah dalam kitab Amsal Al-Quran. Kedua, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan-nya. Ketiga, Ibnu Qayyim dalam kitab Tamsil Al-Quran. Keempat, Muhammad bin Asy-Syarif dalam kitabnya Al-Amsal fi Al-Quran, dan Muhammad bin Tirmizi dalam manuskripnya yang berjudul Al-Amsal fil Quran wal Hadis.